Candi Tikus ditemukan pada tahun 1914. Bila pada umumnya candi terdapat di atas permukaan tanah, maka berbeda dengan Candi Tikus. Candi Tikus ditemukan di bawah permukaan tanah oleh warga setempat. Awalnya, warga merasa terganggu oleh banyaknya hama tikus yang merusak pertanian, sehingga hasil tani menurun drastis. Dan pada tahun 1914, Bupati Mojokerto pada waktu itu, yaitu Raden Adipati Arya Kromojoyo Adinegoro, memerintahkan untuk membasmi hama tikus tersebut, dan pada saat dikejar, tikus-tikus tersebut masuk pada lubang di dalam gundukan tanah. Kemudian dilakukan penggalian yang akhirnya ditemukan suatu bentuk bangunan candi. Berdasarkan kejadian sebelumnya, maka masyarakat sekitar menamakan candi tersebut dengan sebutan Candi Tikus. Proses pemugaran candi kemudian terus dilakukan kembali pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1985, sehingga dapat kita saksikan bentuk candi tikus seperti sekarang ini. Sampai saat ini, belum didapat sumber informasi tertulis yang menerangkan secara jelas tentang kapan, untuk apa, dan oleh siapa Candi Tikus dibangun. Akan tetapi, dengan adanya miniatur menara, diperkirakan candi ini dibangun antara abad 13 sampai 14 Masehi. Karena miniatur menara merupakan ciri arsitektur pada masa itu. Bentuk candi tikus yang mirip sebuah petirtaan mengundang perdebatan di kalangan pakar sejarah dan arkeologi mengenai fungsinya. Sebagian pakar berpendapat bahwa candi ini merupakan petirtaan, tempat mandi keluarga raja. Namun sebagian pakar ada yang berpendapat bahwa bangunan tersebut merupakan tempat penampungan dan penyaluran air untuk keperluan penduduk Trowulan. Namun, menara yang berbentuk meru menimbulkan dugaan bahwa bangunan candi ini juga berfungsi sebagai tempat pemujaan. Bangunan Candi Tikus menyerupai sebuah petirtaan atau pemandian, yaitu sebuah kolam dengan beberapa bangunan di dalamnya. Hampir seluruh bangunan berbentuk persegi empat dengan ukuran 29,5 meter kali 28,25 meter ini terbuat dari batu bata merah. Yang menarik adalah letaknya yang lebih rendah sekitar 3,5 meter dari permukaan tanah sekitarnya. Di permukaan paling atas terdapat selasar selebar sekitar 75 cm yang mengelilingi bangunan. Di sisi dalam, turun sekitar 1 meter, terdapat selasar yang lebih lebar mengelilingi tepi kolam. Pintu masuk ke candi terdapat di sisi utara, berupa tangga selebar 3,5 meter menuju ke dasar kolam.
Di kiri dan kanan kaki tangga terdapat kolam berbentuk persegi 4 yang berukuran 3,5 meter kali 2 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Pada dinding luar masing-masing kolam berjajar 3 buah pancuran berbentuk padma atau teratai yang terbuat dari batu andesit. Tepat menghadap ke anak tangga, agak masuk ke dalam, di sisi sebelah selatan terdapat sebuah bangunan persegi 4 dengan ukuran 7,65 meter kali 7,65 meter. Di atas bangunan ini terdapat sebuah menara setinggi sekitar 2 meter dengan atap berbentuk meru dengan puncak datar. Menara yang terletak di tengah bangunan ini dikelilingi oleh 8 menara sejenis yang berukuran lebih kecil. Di sekeliling dinding kaki bangunan berjajar 17 pancuran berbentuk bunga teratai dan makara. Hal lain yang menarik ialah adanya 2 jenis batu bata dengan ukuran yang berbeda yang digunakan dalam pembangunan candi ini. Kaki candi terdiri atas susunan batu bata merah berukuran besar yang ditutup dengan susunan batu bata merah yang berukuran lebih kecil. Selain itu, kaki bangunan, pancuran air yang terdapat di candi ini pun ada 2 jenis, yang terbuat dari batu bata dan yang terbuat dari batu andesit. Perbedaan bahan bangunan yang digunakan tersebut menimbulkan dugaan bahwa Candi Tikus dibangun melalui beberapa tahap. Dalam pembangunan kaki candi, yang merupakan tahap pertama, digunakan batu bata merah berukuran besar. Sedangkan dalam tahap kedua, digunakan batu bata merah berukuran lebih kecil. Dengan kata lain, bata merah yang berukuran lebih besar, usianya lebih tua dibandingkan dengan usia yang berukuran lebih kecil. Pancuran air yang terbuat dari bata merah diperkirakan dibuat dalam tahap pertama karena bentuknya yang masih kaku. Pancuran dari batu andesit yang lebih halus, pahatannya diperkirakan dibuat dalam tahap kedua. Walaupun demikian, tidak diketahui secara pasti kapan kedua tahap pembangunan tersebut dilaksanakan. Pada saat ini, keberadaan Candi Tikus terus dilestarikan. Ketika musim liburan, biasanya candi ini akan banyak dikunjungi oleh para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Objek wisata Candi Tikus ini dapat dikunjungi oleh pengunjung setiap hari, yaitu jam kunjungnya dimulai sejak pagi hingga sore hari. Kini tugas kita adalah terus menjaga dan melestarikan warisan budaya masa lalu untuk menunjukkan penghargaan kita terhadap asal-usul dan sejarah bangsa kita. Berwisata bukan hanya sekedar berwisata. Berwisata cagar budaya memperkuat jati diri bangsa.